Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru 2022 ya. Di sini teman-teman kita akan memberikan informasi terbaru ya, ini tentunya menjelang penutupan ya untuk pendaftaran P3K Guru ya di laman SSC-ASN. Tentunya ini berlaku ya untuk prioritas 1 ya. Bagaimana nanti ketika prioritas 1 yang tidak dapat formasi ya, prioritas 1 bisa enggak sih turun status dan apa nanti efeknya ya, apakah nanti ketika dia turun prioritas dari P1 ya, misalkan dia menjadi P2, P3 ya, ataupun menjadi pelamar prioritas umum, nanti apakah prioritas satunya hilang, nanti kita akan bahas terkait itu. Nah, mungkin nanti ada juga solusi ya untuk P2, P3 dan juga umum ya yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran di SSC-ASN, nanti apa yang perlu kalian lakukan, dan juga mungkin ada juga ya tombol turun status. Ini bagi prioritas 1 ini tidak muncul ya, jadi untuk turun status ini ada juga yang tombolnya muncul dan juga ada tidak, jadi ada yang diberikan kesempatan untuk turun status dan juga tidak. Nah, kita berikan sedikit gambaran ya nanti bagaimana dengan prioritas 1 ya, tentunya yang tidak dapat formasi. Kalau yang dapat formasi, tentu mereka sudah harusnya ya, dia sudah harus menyelesaikan untuk pendaftarannya dan tinggal menunggu untuk pemberkasan ya, atau untuk pengumuman berkas, dan selanjutnya itu pengisian DRH-nya saja. Terus bagaimana dengan P2 ya, P3 dan juga untuk pelamar umum ya yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran, nanti kita akan berikan informasi terbarunya. Terus yang berikutnya teman-teman untuk prioritas 1 ya. Nah, di prioritas 1 ini misalkan sama-sama ya, di sini ada prioritas 1, di sini juga ada prioritas 1, tetapi ada perbedaan ya. Di sini ada tombol turun status ya, tetapi di sini tidak ada. Di sini mohon maaf, formasi pada instansi ini sudah tidak tersedia. Terus berikutnya di sini juga ada untuk prioritas 2 atau 3, ini bisa lanjut daftar atau tidak ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk prioritas 3 ya, nah di sini ada yang bisa melanjutkan pendaftaran, di sini juga sama ya, prioritas 3 dia sudah mencetak kartu pendaftaran untuk SSC-ASN-nya ya, untuk calon peserta ASN. Tetapi di prioritas 3 ini ada juga ya, dia yang mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, artinya nanti tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nanti kita akan bahas terkait dengan hal ini. Terus mungkin yang pelamar umum ya, sorry ini salah ketik teman-teman ya, ini harusnya R ya, sorry ini pelamar umum ya. Jadi pelamar umum ini bisa lanjut daftar dan tidak ya. Di sini untuk ada juga ya teman-teman yang dari pelamar umum ini sudah mencetak untuk kartu pendaftaran ya untuk calon ASN ya. Kalau kita lihat di sini ada kategori untuk pelamar umum. Terus di sini ada juga teman-teman ya, mungkin dari teman-teman ada juga yang masuk di dalam status prioritas ya untuk pelamar umum, tetapi di sini formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi. Nah, ini bagaimana untuk apakah kalian bisa melanjutkan pendaftaran apa tidak, nanti coba kita akan berikan informasi terbarunya. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita ya, silahkan cek saja ya di website resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Terus kita akan lanjutkan teman-teman, ini untuk kita awali dulu ya. Yang pertama untuk pengumuman ya, seleksi 31 Oktober, dan terus untuk pendaftaran seleksi ya untuk semua pelamar ya, ini baik P1, P2 maupun P3. Di sini terakhir adalah 13 November ya 2022. Ini sebenarnya kalau kalian login di SSC-ASN ya, ini ada pengumuman bahwa terakhir adalah 13 November. Dan untuk informasi resminya ya, seperti biasa teman-teman bisa cek saja di laman resminya guru ppk.kemdikbud.go.id. Di sini dijelaskan untuk pendaftaran seleksi ya. Nah, yang terakhir adalah 13 November 2022 yaitu besok ya. Nah, mungkin nanti ada perpanjangan waktu atau tidak ya, tentunya teman-teman pastikan bahwa kalian sudah melakukan resam dan sudah mengakhiri bagi rekan-rekan yang memang bisa melanjutkan untuk pendaftaran di SSC-ASN-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama, bagaimana dengan prioritas 1 ya yang tidak dapat formasi, apakah ketika dia turun status itu nanti statusnya aman apa tidak. Terus untuk P2, P3 ya ataupun pelamar umum yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran, bagaimana, apakah dia hanya sebagai penonton, apakah dia tidak bisa mengikuti pendaftaran atau bagaimana, nanti kita akan jelaskan di video ini. Oke, yang pertama ini untuk pelamar umum ya, untuk yang prioritas 1 ya. Nah, ini untuk yang prioritas 1 yang sudah mendapatkan penempatan seperti ini ya. Jadi Anda mendapatkan penempatan
lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, di sini kalau sudah seperti ini teman-teman, segera untuk pengisian datanya ya, baik itu formasi, riwayat, dokumen, dan silahkan diresum. Dan terakhir pastikan kalian sudah mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN ya. Di sini untuk prioritas 1 bagi yang dapat formasi ya. Terus yang berikutnya teman-teman, bagaimana dengan yang prioritas 1 ini yang tidak bisa ada yang bisa turun status dan tidak. Tentunya di sini P1 ya, meskipun dia sama-sama dengan P1-nya prioritas 1, tetapi ada yang tidak muncul tombol turun statusnya ya. Ini yang turun status seperti ini ya. Ini bisa dimanfaatkan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa turun status ya. Ketika teman-teman turun status ini bisa saja kalian mendapatkan penempatan ya ketika formasinya masih ada. Tetapi bagi yang seperti ini ya, dia sama-sama prioritas 1 tetapi dia tidak ada turun status ya, memang dikarenakan mungkin ya di instansinya itu memang tidak ada formasinya, ataupun kalau dia ada formasinya sudah terisi. Seperti itu teman-teman ya. Terus yang berikutnya untuk P2 atau P3 ya. Nah, P2 atau P3 ini prioritas 3. Prioritas 3 ini bagi rekan-rekan ya, ini yang bisa melanjutkan sampai dengan di proses pendaftaran, silahkan untuk dilanjutkan. Terus bagaimana dengan yang tidak bisa ya? Ini mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Ini tentunya yang seperti ini tentunya dia tidak bisa melanjutkan ya untuk proses pendaftarannya. Nah, seperti yang perlu kita pahami teman-teman ya, di dalam paparan ya untuk jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2021. Nah, yang pertama itu adalah yang prioritas 1 ya. Jadi untuk penempatan yang lulus passing grade. Nanti kalau masih ada sisa formasi ya, ketika masih ada formasi baru dibuka untuk seleksi di tahap 2 ya, atau seleksi 2 ini ya, untuk kesesuaian atau verifikasi. Nah, kalau misalkan di sini saja sudah tidak tersedia ya, tentu teman-teman untuk yang P2 ataupun P3 ini tentunya ya tidak bisa melanjutkan untuk pendaftarannya. Nah, apalagi yang di seleksi 3 ya, apalagi untuk pelamar umum ya, apabila di yang 2 ini saja sudah tidak ada formasi ya, tentu yang umum ini tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Tetapi kalau masih ada ya, kalau misalkan di P2 ini masih ada formasi ya, tentunya bisa menyelesaikan ya untuk P2 maupun P3. Dan juga untuk pelamar umum jika masih ada formasi tentu bisa mengikuti pendaftaran. Oke ya. Terus yang berikutnya teman-teman, ini untuk yang pelamar umum ya. Nah, pelamar umum sama, ini ada yang bisa menyelesaikan pendaftaran, ini juga ada yang tidak bisa menyelesaikan pendaftaran. Nah, ini semua ya dikarenakan formasi ya, dikarenakan formasi ini tidak tersedia ya, sehingga seperti yang sudah kita jelaskan di mekanismenya, kalau tidak ada formasi tentunya teman-teman tidak bisa melanjutkan pendaftarannya. Oke, sekarang kita akan mengupdate untuk informasi terbaru ya untuk P3K Guru di tahun 2022. Ini tentunya ada dari teman-teman kita ya, ini yang menanyakan bagaimana ini Pak, besok sudah tanggal 13 ya. Jadi 13 ini memang kalau kita lihat di dalam jadwalnya untuk menyelesaikan atau meresum di SSCASN ya. Nah, di sini namun di akun SSCASN saya tidak bisa diapa-apakan Pak, jangankan sampai resum ya. Buat lanjut ngisi formasi saja tidak ada Pak. Jadi apakah saya masih aman untuk kedepannya? Nah, ini tentunya ada seperti yang sudah kita jelaskan, jadi dia tidak bisa melanjutkan ya. Mungkin salah satunya tidak ada formasi ya, ataupun ada formasi tetapi sudah terisi oleh P1 atau prioritas 1. Oke, yang pertama ini ada jawaban resmi ya dari admin PPPK untuk dari Kemendikbudristek ya. Yang pertama, apabila tidak dapat melanjutkan pendaftaran ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, karena formasi yang tidak tersedia ya, mungkin di instansinya atau di sekolahnya tidak ada formasi. Ini kemungkinan yang ada, yang pertama adalah ini untuk P1 ya. Nah, guru lulus passing grade yang tidak dapat penempatan ada kemungkinan dapat turun prioritas ya. Nah, ingat ya, ada kemungkinan dapat turun prioritas. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, di dalam di dalam informasi kita sebelumnya ya. Jadi yang P1 ya. Nah, ini ada kemungkinan bahwa kalian bisa turun status ya. Jadi nanti kalau misalkan seperti ini ya, jadi ada sama-sama P1 ya, kalau kita lihat sama-sama P1, tetapi di sini dia tidak ada menu turun prioritas ya. Nah, terus yang berikutnya kita lanjutkan untuk informasinya.
Di sini teman-teman, nah meskipun dapat juga turun tidak dapat formasi ya, jadi ketika ada tombol turun status tapi kalian sudah turun status, nah kemungkinan tetap tidak dapat melanjutkan ya, baik turun maupun tidak turun prioritas. Jadi artinya ketika kalian turun itu bisa kemungkinan dapat formasi dan juga bisa kemungkinan tidak dapat formasi ya, tentunya ini tergantung dari formasi di masing-masing instansinya. Nah, terus yang menjadi aman teman-teman di sini ya, jadi data P1 ya, data P1 atau prioritas 1 tetap tersimpan dalam database. Artinya kalian tetap aman meskipun turun status, tapi database-nya atau historinya itu tetap kalian itu sebagai P1 ya, atau prioritas 1. Terus berikutnya di poin 2 di sini, pelamar prioritas 2 atau tenaga honorer kategori 2 maupun prioritas 3 untuk guru non ASN di sekolah negeri ya, dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini pastikan data jam mengajar di Dapodik sesuai ya, atau linear ya, karena untuk P2 dan P3 itu tentunya nanti tidak tes lagi ya, tetapi ada penilaian kesesuaian ya, atau observasi. Yang perlu dipahami adalah jam di Dapodiknya itu harus linear ya, dengan kualifikasi pendidikannya. Jadi ijazahnya ya, jadi prodinya atau jurusannya itu harus linear sesuai dengan jam mengajar yang ada di Dapodik. Nah, jika tidak sesuai ya, contohnya misalkan prodinya PAI di Dapodik diberikan jam guru kelas ya, karena PAI tentunya dimisalkan ini PAI ini tidak linear dengan guru kelas ya, maka tidak dapat mendaftar ya, meskipun ada formasi di sekolah induk ya, karena jamnya tidak linear. Nah, ini solusinya ya, jadi solusinya untuk P2 atau P3 yang tidak linear, ini perbaiki Dapodiknya terlebih dahulu ya, pelamar P2 dan P3 yang terdaftar di Dapodik. Nah, tetap dapat mendaftar formasi meskipun tidak dibuka di sekolah induknya selama, nah ini ya, selama ada formasi di sekolah lain ya. Jadi artinya di sekolah lain ini pun tentunya tidak ada guru induk ya. Jadi artinya tidak ada guru induk yang ada di sekolah lain, tetapi di sana ada formasi. Tentunya untuk pelamar P2 ataupun P3 ya, ataupun di umum itu bisa mendaftar ya, tetapi dengan syarat selama masih ada formasi di sekolah lain. Oke, yang berikutnya untuk pelamar umum, yang informasi terakhir teman-teman, untuk pelamar umum ya, guru non ASN di sekolah negeri, masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PBG dan juga guru sekolah swasta, bila tidak dapat mendaftar, berarti instansinya ya tidak membuka formasi bagi pelamar umum. Nah, ini ada notifikasinya ya, seperti ini untuk pelamar umum ya. Nah, jadi misalkan seperti ini, pelamar umum ya untuk prioritasnya, terus di sini ada informasi ya bahwa formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ya. Ini artinya memang teman-teman juga tidak bisa melanjutkan pendaftarannya. Untuk menu selanjutnya ini tidak dibuka, paham ya? Terus yang berikutnya, instansi sesuai dengan data sekolah induk di Dapodik. PPG dapat memilih instansi apabila merasa seharusnya prioritas 3, maka pastikan validasi NIK dan data di Dapodiknya, serta apabila THK2 masukkan nomor THK2 ya. Pelamar umum ya menyelesaikan pendaftaran tanpa memilih formasi ya. Perlu dipahami bahwa bagi teman-teman pelamar umum ini yang bisa menyelesaikan pendaftaran ya. Jadi untuk pelamar umum ini yang bisa menyelesaikan pendaftaran seperti ini ya, pelamar umum, tetapi dia tidak memilih formasi ya. Jadi untuk formasi jabatannya ini masih kosong. Ini dikarenakan sesuai dengan jadwal teman-teman ya, bahwa untuk pemilihan formasi ya, pemilihan formasi untuk di sini teman-teman ya, jadi pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum itu adalah tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2022. Jadi bukan saat ini saat mendaftar di SSCASN, itu yang perlu kalian pahami. Terus yang berikutnya ya, jadi pemilihan formasi setelah pelaksanaan seleksi kompetensi P2 dan P3 ya. Nah, ini jadi setelah pelaksanaan dari P2 dan P3, yang mana pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu adalah 3 sampai dengan 13 Desember 2022. Jadi untuk pelamar umum itu nanti pemilihan formasinya itu tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2022. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang P1 dapat formasi, segera untuk diselesaikan di laman SSCASN-nya untuk segera mencetak kartu pendaftarannya. Cukup sekian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.